Sudah 30 tahun ya Pak ya? Lebih. Sudah 30 tahun lebih berkecimpungan di dunia penempatan pekerja migran Indonesia. Ya. Artinya kami pun tanda tanya juga ini. Semenjak 2011 ditutupnya penempatan Timur Tengah itu, berarti cukup marak ini penempatan secara unprosedural atau ilegal. Saya kira SPSK ini satu solusi yang terbaik yang digagas oleh salah satu asosiasi kita. Artinya kalau kemarin itu sebelumnya itu bahwa kita itu P3M ini yang sekarang disebut P3M itu berhubungan langsung dengan agen-agen di Saudi Arabia, di mana agen-agen tersebut langsung menerima ordernya dari masing-masing majikan. Ya. Pada waktu itu juga saya sempat menanyakan ke kementerian itu, kenapa perusahaan saya tidak masuk? Artinya masih dianggap ada yang kurang. Ya. Cuman memang saya terima penjelasan dari salah satu direktur di kementerian, ya angkat topi buat Pak Beni. Pak Beni itu sangat concern untuk melakukan satu pelindungan pekerja migran ini. Ya beliau begitu benar-benar bekerja keras. Pak Lutfi Sungkar, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan kita undang ke studio kita Voice Indonesia Podcast. Ini di bawah naungan voiceindonesia.co. Kita salah satu target kita itu menjadi media mainstream pertama di Indonesia, dan kita fokus sama isu ketenagakerjaan. Kita juga bahas-bahas soal isu-isu migran. Ini ada hal yang menarik, makanya kita ini mengundang Bapak Lutfi Sungkar sebagai senior lah istilahnya itu. Sudah 30 tahun ya Pak ya? Lebih. Sudah 30 tahun lebih berkecimpungan di dunia penempatan pekerja migran Indonesia. Ya. Gimana Pak? Kok bisa jadi awal ceritanya gimana Bapak jadi bisa sampai jadi oke deh, hari ini gue memutuskan kita bikin PT menempatkan tenaga kerja luar negeri. Itu biasanya kan ada latar belakangnya, atau yang melatar belakangin Bapak itu bisa jadi pelaku usaha penempatan pekerja migran. Oke. Bermula saya waktu itu tahun 1982 itu lulus kuliah di Jayabaya. Kemudian saya bekerja di satu perusahaan ICCI namanya, Indonesian Consortium Construction Industries. Itu dia memenangkan proyek King Militer Abdul Aziz di Saudi Arabia. Ya, saya 2 tahun bekerja di sana, membawahi 3 departemen, Departemen Imigrasi, Departemen Tenaga Kerja, dan Kedutaan. Jadi bermula dari situ, 2 tahun saya kerja di situ. Tahun 84 waktu itu diangkatlah Menteri Tenaga Kerja Pak Sudomo. Kebetulan saya ada kolega dengan salah satu keluarga beliau, jadi saya memberanikan diri untuk mengajukan membuat perusahaan tahun 84. Tahun 84 ya. Jadi keluarlah siup saya pada tahun 84 itu dengan nama PT Gapura Songo. Gapura Songo. Jadi Gapura 9. Iya, mengambil istilah dari Wali Songo. Iya, dengan beberapa teman. 9 pintu. Iya, 9 pintu. Oke. Ya, bermula dari situ, ya alhamdulillah terus berkembang. Memang pada waktu itu penempatan tenaga kerja hanya di Timur Tengah, yang khususnya Saudi Arabia pada saat itu. Ya, sampai berkembang sekarang ke negara-negara lain, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Jadi itu mulanya itu yang mendasari saya membuka perusahaan tadi dari ICCI tadi. Ya kan. Terus 84 saya mulai siup saya turun pada waktu itu. Yang lebih dominan Pak dari tahun 84 itu selama ini Bapak menempatkan pekerja migran itu kemana? Ya, pada waktu itu memang dominan, sektor yang dominan masih di sektor domestic worker. Ya. Tahun
baru mulai berkembang ke sektor-sektor lainnya, ada perawat, ada hospitality. Termasuk migas? Enggak? Ya, termasuk migas, ya kan, itu. Karena kita juga tenaga-tenaga profesional kita di Indonesia itu sangat diperhitungkan juga di luar negeri. Ya, betul. Termasuk welder kan, di bawah laut segala macam. Khusus welder, saya sempat pada waktu itu memberangkatkan secara rutin tuh welder, pipe fitter dan sejenisnya itu dapat permintaan dari Saudi dengan kontraktor Korea. Saya salah satu perusahaan yang secara rutin per bulan itu 300 orang saya kirim. 300 orang? 300 orang ke Saudi Arabia. Ke Saudi Arabia. Tapi dengan kontraktornya Korea pada waktu itu. Jadi memang ya itu dari dulu itu khusus welder dan sejenisnya itu. Korea itu yang paling banyak welder. Nah, sekarang namanya bertransformasi menjadi Bagus Bersaudara. Ya, kebetulan Bagus nama anak saya. Jadi pada waktu itu Gapura Songo, kemudian menjadi Sabta Saguna. Sabta Saguna, saya berpartner dengan beberapa teman waktu itu. Konsorsium gitu? Iya, bukan konsorsium, partner. Partner, oke. Join. Iya, join. Jadi ada beberapa sharing saham gitu. Iya, betul. Nah, kemudian kita akhirnya memisahkan diri sendiri-sendiri. Ya kan? Saya diantaranya PT Bagus. Kebetulan Bagus ini nama anak saya sebetulnya. Oke. Jadi apa kayak kado lah buat anaknya ya. Dipakai Bagus Bersaudara. Lalu ini kan dari 2011 itu kan moratorium nih. Penempatan khususnya, ingat betul saya itu 2011 itu ada 11 negara penempatan negara di kawasan Timur Tengah itu, termasuk salah satunya Saudi Arabia. Itu moratorium zamannya Jumhur Hidayat ya. Itu moratorium itu tidak ada batas waktunya, sehingga sampai hari ini juga 2021 juga belum ada kepastian hukumnya. Apakah kita ini Indonesia ini bisa menempatkan pekerja di sana atau tidak? Namun di lain sisi Pak, ini hal yang menarik itu kita setiap hari, khususnya ya redaksi kita ini Voice Indonesia, sebelumnya kita juga akuupdate.id, itu mendapat report cukup banyak Pak dari teman-teman teman-teman dari buruh, teman-teman dari pekerja migran dari luar negeri, berkeluh kesah menceritakan persoalan-persoalan mereka. Artinya kami pun tanda tanya juga ini. Semenjak 2011 ditutupnya penempatan Timur Tengah itu, berarti cukup marak ini penempatan secara prosedural atau ilegal ini. Kan bagi saya sangat disayangkan gitu loh. Pemerintah ini seharusnya harus segera bersinergi, harus mencari solusi yang terbaik sehingga teman-teman pelaku usaha ini saya rasa cukup banyak ya. P3MI ada 300 Pak. Ya, 300 kira-kira. 300-an P3MI itu kalau lebih dari 400 kalau total dengan Aspak ya, ada 400-an. Kalau dibuka seluas-luasnya, apalagi ini sekarang kan pandemi Covid-19 ini cukup menyerang lah secara perekonomian di Indonesia ini. Salah satu cara untuk mengentas angka kemiskinan ya itu tadi, kita tidak bisa menolak dan nggak bisa dipungkirin itu. Memang dari sebelum tahun 80-an juga sudah mulai kita menempatkan pekerja migran ke luar negeri, dulunya sebagai buruh untuk pemetik kopi di Suriname dan lain sebagainya kan. Itu lalu PT Bapak Bagus Bersaudara itu dari 2011 sampai hari ini vakum atau tetap tetap eksis atau gimana? Alhamdulillah ya, walaupun pada waktu itu memang seperti tadi saya bilang sebelumnya kita didominasi oleh sektor domestic helper ya. Namun kita kan karena 2011 itu ada moratorium, tentu kita sebagai pengusaha tidak harus berdiam diri, ya kan, kita harus melakukan diversifikasi. Apalagi mohon maaf dengan pengalaman saya yang cukup dari tahun 84 tadi ya. Cukup kenyang ya. Tentu saya harus diversifikasi tadi, mencari jalan ya. Saya menghubungi banyak user ya, khususnya dalam sektor skill, dan alhamdulillah selama 2011 tadi di satu sisi moratorium mengenai domestic helper ya, walaupun tidak sebanyak domestic helper, kita tetap ada mengirim pekerja-pekerja atau yang disebut sekarang migran itu
dalam sektor skill. Iya, kalau dulu namanya ada yang TKL, ada TKW gitu kan. Tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja perempuan gitu kan, wanita. Terus sekarang ada namanya TKI, bingung gitu. Nah, sekarang disederhanain lagi biar lebih memanusiakan manusia kata pemerintah kan, pekerja migran Indonesia. Tapi tetap aja yang kita sekarang itu sudah disederhanain, tapi pelaku-pelaku dalam tanda petik teman-teman ini yang selalu sampai hari ini tetap mengepakkan sayapnya menempatkan pekerja migran secara ilegal itu cukup banyak hari ini. Bahkan itu tadi sesuai dengan statement kepala badan itu sering saya ulang-ulang bahwa kepala badan juga cukup tegas. Dia tidak memungkiri bahwa di dalam badan yang dia pimpin itu pasti ada oknum-oknum yang bermain, baik dari BP2MI, Kemenaker, dan institusi lainnya, TNI, Polri. Tapi kan kita tidak bisa mendiskreditkan. Namun ini sudah mungkin sudah cukup data lah kepala badan itu bisa berstatement demikian. Namun ada hal yang menarik terkait dengan SPSK, sistem penempatan satu kanal itu untuk Saudi Arabia. Bagi Bapak menarik atau enggak sih Pak? Ya, saya kira SPSK ini satu solusi yang terbaik yang digagas oleh salah satu asosiasi kita. Artinya kalau kemarin itu sebelumnya itu bahwa kita itu P3MI ini yang sekarang disebut P3MI itu berhubungan langsung dengan agen-agen di Saudi Arabia, di mana agen-agen tersebut langsung menerima ordernya dari masing-masing majikan. Ya. Nah, ini tentu ada hal-hal yang riskan, ya. Belum lagi mereka harus bekerja, ya katakanlah 24 jam di rumah majikannya. Apalagi kalau di bulan puasa ya. Iya, tentu ada hal-hal yang riskan ya. Nah, dengan adanya SPSK ini sebenarnya satu gagasan yang bagus ya. Terus terang aja, saya sangat mendukung itu. Jadi SPSK ini kan di Arab Saudi itu dibentuk satu syarikah bahasanya itu ya. Iya, satu syarikah, konsorsium gitu ya. Iya, satu syarikah di mana masing-masing agen-agen yang memang dianggap sangat punya kredibilitas yang tinggi. Ya, itu yang bisa bergabung dengan syarikah itu. Jadi tidak semua agen yang bisa bergabung, dipilihlah, diselektiflah agen-agen yang punya kredibilitas itu untuk bergabung di syarikat itu. Nah, nantinya kita ini jadi P3MI berhubungan dengan syarikat. Tentu di sini ada satu perlindungan bisa memprotek lah, bisa memprotek kita di situ ya. Iya, bisa memprotek para pekerja kita. Artinya ketika ada masalah cepat bisa ada tempat mengadu, dan cepat bisa di penanganan yang mungkin lebih intensif ya. Iya, kira-kira itu. Jadi saya mendukung ini, ya kan. Tapi PT Bapak masuk nggak? Kebetulan saya salah satu yang tidak masuk, ya kan. Jadi pada waktu itu kan kita sudah memasukkan, sudah mencoba inilah ya, pengajuan gitu. Ya, kita supaya masuk dalam itu. Iya. Itu dengar-dengar ada 49 apa berapa Pak? Iya, mula-mulanya itu yang terseleksi ada 51 apa 52 itu. Kemudian belakangan diseleksi lagi karena ada hal-hal yang bermasalah dari 51 tersebut. Sekarang ini tinggal 49. Ya jujur memang saya tidak termasuk di dalam yang. Iya, dulu kan PT Putra Al Irsad Mandiri masuk tuh yang punya almarhum Pak Haji Sopyan. Iya. Tapi tiba-tiba hilang namanya gitu kan. Nggak tahu kenapa kan? Iya, katanya saya nggak tahu tanda kutip mungkin setelah dicek ulang kembali. Setelah diverifikasi ulang. Iya, terverifikasi. Ada persoalan-persoalan yang membantalkan sepihak itu kan? Iya, kira-kira gitu. Iya. Kemarin dikirim datanya ke pengajuan itu sebenarnya di verifikasinya itu ada di asosiasi atau di kementerian? Di kementerian, verifikasinya di kementerian. Iya. Pada waktu itu juga saya sempat menanyakan ke kementerian itu kenapa perusahaan saya tidak masuk, artinya masih dianggap ada yang kurang. Ya, cuman memang saya terima penjelasan dari salah satu direktur di kementerian ya itulah
memang perusahaan saya salah satunya dianggap masih ada yang belum melengkapi persyaratan. Belum melengkapi persyaratan. Namun sampai hari ini belum tahu detailnya seperti apa kan? Iya, belum tahu. Artinya sehingga Bapak juga belum tahu nih langkah supaya melakukan perbaikan sehingga Bapak bisa masuk dalam salah satu yang masuk dalam sistem satu kanal itu. Iya, tentunya saya dan teman-teman yang belum masuk ini berharap supaya kedepannya insya Allah bisa diikutkan dalam program SPSK ini. Ada beberapa loh Pak, Direktur PT itu diskusi lah sama saya. Ini kebetulan banget ini Pak Lutfi ini berkenan kita undang, kita diskusi terkait dengan karena bagi saya begini Pak, ketika memang ini pemerintah ingin serius untuk melakukan ini, ya semuanya harus benar-benar diverifikasi. Artinya jangan tebang pilih. Kalau ada 300 PT ini, ya seharusnya pemerintah membuka keran. Silakan nih kalian nih yang berminat masuk sini. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku kan begitu Pak. Ketika sudah diverifikasi tidak memenuhi syarat, ya dipaksain juga nggak bisa kan. Tapi ya tentu pemerintah seharusnya harus lebih terbuka lagi lah sama pelaku usaha ini. Mengingat jujur sedikit banyaknya bisa mengentas angka kemiskinan juga Pak. Tentu. Ketika peluang ini kita bisa lakukan dengan baik, menempatkan pekerja migran ini, terutama Saudi lah ya, dominan itu kan wilayah Timur Tengah itu. Kantong-kantong PMI itu ada di Jawa Barat, ada di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Lampung sudah masuk. Itu salah satu wilayah juga cukup tinggi minatnya menjadi pekerja migran di sana. Dan berdasarkan cerita dan pengalaman teman-teman pekerja migran itu, bahwasannya kalau mereka bekerja di Saudi itu kayak semacam ini Pak, ada nilai plusnya. Bukan plus tapi ada nilai plusnya itu kalau dia pulang bisa pergi haji, bisa naik haji, bisa umroh berapa kali. Artinya ada kepuasan batin, ada kepuasan finansialnya di situ. Dia bisa menyekolahkan anaknya. Artinya di sini juga kita bisa menekan angka kriminalitas di daerah-daerah tertentu yang memang notabene di sana itu contohnya kayak Indramayu itu dalam 1 bulan terakhir ini cukup banyak persoalan-persoalan pekerja migran yang ditangani oleh SPMI. Bang Juahir itu mungkin dia nonton ini, Bang Juahir yang dari Indramayu itu cukup banyak menangani kasus-kasus itu, pengaduan. Dan termasuk juga ini baru 2 hari yang lalu kita juga mendapat pengaduan bahwa ada penempatan pekerja migran secara unprosedural, bahkan ini diindikasikan, diduga ini adalah salah satu upaya dugaan TPPO, dugaan penempatan pekerja migran, tindak pidana perdagangan orang. Ini masih dugaan karena kita tidak bisa mengecas atau memastikan bahwa itu tindak pidana perdagangan orang. Namun kami tetap mendalamin kasus ini. Kita akan membuka seluas-luasnya informasi ke teman-teman sahabat migran sehingga hal serupa itu tidak terjadi. Dan dari PT Bagus Bersaudara ini selama pandemi ini apakah sudah mulai eksis lagi Pak menempatkan pekerja migran ke luar negeri? Ya, baru beberapa bulan ini alhamdulillah setelah pandemi ini mereda, khususnya ke Kuwait Pak. Saya alhamdulillah formal ya? Iya, formal. Ya banyak permintaan dari Kuwait ya dengan berbagai macam sektor, dari mulai mekanik, technician, termasuk hospitality, diantaranya barista dan lain-lain. Itu begitu gencar dari Kuwait ini sekarang nih permintaan yang sekarang PT Bagus menangani itu Pak, khususnya dari Kuwaitnya. Berarti sekarang mungkin ada teman-teman yang mau berminat ini ke luar negeri, bisa hubungin perusahaan Bapak gitu ya, bisa temuin. Cabang ada berapa Pak? Tentu saya sangat terbuka sekarang karena masih keperluannya masih banyak ya. Cukup banyak kebutuhan di sana. Saya sekarang ini ada 5 agent
dan Yusen dari Kuwait yang menghubungi saya, itu masing-masing agen tuh dengan berbagai macam kategori tadi, itu paling sedikit 100 orang mereka perlukan, dari mulai labor, cleaning service, helper, technician, mekanik, welder di antaranya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mendaftar, welcome, gitu kan? Ya. Syarat dan ketentuannya, usianya mungkin. Ya. Ini yang menjadi masalah ini. Kalau soal usia itu minimal mereka mensyaratkan usia produktif lah berarti. Iya, usia minimal 21 tahun. Minimal 21 tahun. Sesuai dengan inilah aturan pemerintah ya. Iya, cuma yang menjadi masalah sekarang, jadi kendala itu soal vaksin, Pak. Oh, vaksin. Sedangkan di Indonesia itu kan vaksin kita kan rata-rata Sinovac. Iya kan? Nah, mereka tidak terima Sinovac. Nggak bisa, harus booster. Harus booster. Nah, booster udah. Iya. Enggak, kemarin gini Pak, statement Muldoko itu, kepala staf presiden itu kan, dia memastikan bahwa dia akan siap memfasilitasin bagi calon pekerja migran. Iya, saya dengar itu. Iya. Jadi artinya kan gini Pak, saya rasa ini adalah informasi juga nih buat teman-teman pelaku usaha penempatan. Coba mungkin sudah ada dari asosiasi mungkin bersinergi dengan staf-stafnya Bapak Muldoko atau berkomunikasi lah, sehingga ini ada keseriusan. Dan termasuk dari BP2MI pun kayaknya dia sudah bikin ada klinik juga di BP2MI itu. Nah, nggak paham tuh klinik itu ada bisa suntik imun booster atau seperti apa atau tidak kan? Coba nanti kita juga konfirmasi ke kepala badan. Sehingga ini teman-teman pelaku usaha ini bisa melakukan atau menindaklanjutin permintaan-permintaan di sana. Kalau banyak nggak ada permintaannya di sini pada nanya, Pak. Karena kita ini pertama prestasinya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu dia cuma satu modalnya, Pak. Modal ilmunya, ilmu kudu. Bener gak, Pak? Kudu sabar, kudu bisa, pokoknya kudu aja. Modal kudu, jadi modal hidup, bisa menyambung bisa menyekolahkan anaknya gitu. Bahkan zaman dulu juga pekerja migran dari Indonesia banyak juga yang buta huruf kan. Persoalan buta huruf itu kan 2008 sampai 2011 itu kan luar biasa itu. Bahkan yang buta huruf pulang sini sukses. Bingung kita. Kalau yang udah, karena jujur aja domestic worker itu memang dihitung secara persentase 90% itu mereka punya persoalan pribadi. Persoalan yang mendasar itu kan persoalan ekonomi kan. Yang kedua ada yang suaminya kawin cerai, tukang mabuk, ada yang memang kebutuhan finansial, harus sekolahin adiknya dan lain sebagainya karena orang tuanya tidak mampu. Artinya persoalan-persoalan ini sebenarnya pemerintah pun jangan lengah lagi. Karena perwakilan-perwakilan kita juga di luar negeri mungkin juga saat ini di Timur Tengah kewalahan juga nanganin kasus-kasus pekerja migran yang ilegal. Kalau nggak cepet-cepet dilegalkan, ya makin banyak ini yang penempatan ilegal. Karena kalau ada yang lebih gampang, kenapa dipersulit kan? Oleh pelaku-pelaku kaki 5 kan? Kaki 6, kaki 10. Ada dulu istilah itu aster, asal terbang gitu kan. Sampai sana tahu-taunya. Nah, pagi tadi saya juga dapat video dari Dubai, Pak. Dikirim, nanti saya mungkin kasih ininya, sedikit videonya nanti di podcast ini. Ada video dikirim beberapa PMI kita di Dubai itu. Terlantar, Pak. Banyak banget. Jadi jemur-jemur di pagar-pagar pinggir lapangan. Udah kayak gembel di sana. Dan ini dugaan kami dapat informasi itu, ini adalah korban-korban TPPO semua ini. Karena mereka sampai di sana, kadang-kadang kita nggak bisa dipungkiri juga, Pak. Ada supply, pasti ada demand kan, ada permintaan. Karena ada permintaan di sana, makanya dikirim kan. Tapi karena ada jalur cepat dibikinnya. Tapi kan konsekuensi dan resiko bagi pekerja migran kita di sana begini jadinya. Dalam hal ini terus terang saya angkat topi buat Pak Beni. Pak Beni itu sangat concern untuk melakukan satu pelindungan pekerja migran ini. Ya beliau begitu
benar-benar bekerja keras, ya kan, untuk bagaimana supaya PMI yang berangkat ini bisa secara legal ya, secara prosedur. Sampai iya bener, sampai berapa kali orang bilang matanya sampai hitam. Iya, terus kurang tidur. jujur, wah saya tidak mampu ya kan mengikuti beliau, benar-benar hebat dalam hal ini, terus terang jujur. Ya semoga aja Pak Benny dan jajarannya dan terus sampai ke apa namanya itu tingkat ke UPT-nya mereka juga serius. Serius artinya mengimbangin apa namanya itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Benny. Sehingga apa yang menjadi niatannya berikhtiar untuk melindungi pekerja migran Indonesia itu tercapai dengan baik. Tapi ketika ada oknum ya dalam tanda petik pejabat-pejabat di tubuh BP2MI ini ada main mata atau melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan sama undang-undang, inilah menjedrain apa namanya itu apa ya bahasa saya itu ya mereka yang bikin ulah, nanti Bang Benny yang nyebokin gitu. Ya mungkin lah orang nyalain yang lain-lain ya, satu komando lah dari atas kan. Tapi kalau dia nggak mengetahui, bingung juga dianya kan nantinya. Ini pesan ini. Lalu gimana Pak? Harapannya terkait dengan SPSK tadi? Ya, seperti tadi saya sampaikan, SPSK programnya sangat bagus, gagasan yang sangat bagus. Ya tentu saya dan beberapa teman yang kebetulan saat ini belum beruntung, belum masuk di dalam yang 49 tadi, berharap supaya nanti di yang selanjutnya bisa diikut sertakan ya. Ini program SPSK kapan dimulainya? Info-infonya? Mungkin ini kan sebetulnya harusnya sudah mulai ini kemarin-kemarin, cuman terkendala pandemi yang saya dengar seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan pandemi ini sekarang sudah mereda ini bisa cepat berjalan SPSK itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak juga sehat-sehat. Kita bisa silaturahim lagi. Sama-sama. Gitu. Sukses selalu Pak. Thank you. Terima kasih Bang Anton atas undangannya, terima kasih. Siap. Bapak juga keren ini, mau langsung kita undang kan. Terima kasih Pak. Oke.